Halo Bu Ani, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Nadia. Halo, sehat Bu Anis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin banjir ya? Iya, itu udah berapa hari yang lalu sih, semingguan yang lalu. Terus sekarang masih ada juga genangan air. Kalau hujan lebat tuh, salahkan hujan. Tapi yang menarik nih, kenapa kita mau ajak ngobrol Bu Anis juga ya, sebagai orang partai politik gitu. Kan di tengah bencana banjir yang terjadi kemarin di beberapa wilayah ya. Jakarta, Bekasi, Karawang, Semarang juga. Kami ingin tahu apa saja kalau dari yang dilakukan kader partai, khususnya partai PKS, Keadilan Sejahtera, pada warga terdampak. Ada nggak Bu program khusus dari partai memang untuk menangani atau membantu masyarakat yang kena bencana? Iya, kalau PKS saya kira sudah banyak yang tahu ya, kalau ada bencana-bencana itu PKS terdepan, karena bukan saja menjadi program partai, tapi ini sudah menjadi DNA kader PKS. Wow. Mbak Nadia. Tepuk tangan dong buat PKS. Ada aktivitas sosial di masyarakatnya, dan bukan saja dalam masalah banjir, dalam bencana alam yang lain, termasuk ketika kita menghadapi pandemi COVID, di mana ada yang masyarakat ada yang terdampak, itu PKS itu membantu dan menjadikan itu sebagai program ya, ada satgasnya juga, jadi kita juga punya satgas COVID juga, PKS-nya satgas COVID. Jadi ketika ada masyarakat terdampak kita supply gitu, dan itu sudah banyak yang memberikan kesaksiannya begitu ya, dengan tulus, dengan ini bahwa kader partai PKS ini benar-benar membantu mereka, termasuk dalam banjir kemarin ini, terutama dapil saya itu Jakarta Timur ya. Kita bekerja sama, jadi mulai dari anggota legislatifnya, dari DPR RI, DPRD, sampai kepada struktur PKS sampai tingkat kelurahan, ini semua membahu-membahu untuk membantu bukan saja mitigasi dampak banjirnya, tapi juga mensuplai kebutuhan-kebutuhan. Termasuk ketika banjir kering, kami juga membantu membersihkan gitu ya, memberikan alat kebersihan, bantu membersihkan seperti itu. Jadi memang sudah, kalau PKS ini sudah bukan saja kita akui ya, tapi sudah dikenal gitu. Memang ini sudah menjadi program partai gitu memang. Ya. Dan ada strukturnya juga, ada struktur kesejahteraan. Dan masyarakat itu juga satu tugasnya adalah sigap ketika ada bencana, mereka langsung turun, dan kita juga punya satgasnya juga. Dan ketika banjir kita punya satgasnya juga. Itu seluruh Indonesia berarti? Seluruh Indonesia. PKS. Banjir. Kemudian juga ada kita juga ada bidang kepanduan dan olahraga. Bidang kepanduan ini yang mengawal semua kerja-kerja kita di lapangan gitu. Tapi tergantung mana wilayah yang paling besar ya? Apa konstituennya ya yang menang di mana? Enggak begitu. Enggak. Enggak begitu. PKS kan tidak hanya bekerja di saat pemilu atau siapa yang besar. Bahkan yang kita tidak menang pun itu yang turun PKS gitu. Yang mendirikan posko itu PKS. Gitu. Karena udah ada program tadi ya. Maksud saya terstruktur di dalam internal partai itu di PKS memang udah dibangun itu, tim itu ya. Sudah dibangun. Pertama memang kita memang kan kita punya semacam orientasi partai. PKS itu partai apa, visinya apa gitu kan, melayani rakyat, bersama melayani rakyat, itu tagline kita. Itu kan biasanya tagline hanya tinggal tagline, nggak ada langkah nyata. Nah ini benar-benar diwujudkan gitu. Bedanya dengan PKS adalah itu tagline itu menjadi ruhnya kader gitu. Jadi tagline PKS ada ruhnya, ruh kita bergerak, bahwa apapun tugas kita, termasuk juga apalagi ya ketika rakyat mendapatkan bencana, itu adalah tugas kita untuk bagaimana berkhidmat kepada rakyat, membantu kesulitan-kesulitan, dan membantu dan kita juga bekerja sama juga dengan aparat setempat ya, seperti saya ya, ketika turun itu ada Pak Camat, ada Pak Lurah ya, dan pernah juga dengan Wakil Gubernur gitu, untuk membicarakan ini solusinya seperti apa, dan tindakan tercepatnya harus bagaimana gitu. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan sudah oleh PKS tuh berarti sudah berdampak ya pada mereka ya, memberikan manfaat bagi mereka gitu. Ukuran terkecil. Outputnya bagus. Begitu, dan kecil. Jadi pemetaan tingkat RT RW itu kita sudah punya gitu. Jadi misalnya untuk satu daerah gitu, ini RT berapa, RW berapa,
kita temuin Pak RT-nya dan Pak RW-nya apa yang bisa kita bantu begitu, dan kerjasama juga kan. Pemerintah kan juga ikut turun. Kalau di DKI Jakarta itu Pemprovnya cukup sigap gitu ya, sehingga camatnya, lurahnya itu sigap juga bergerak untuk, jadi kita bareng-bareng gitu ya, dan melihat kondisi bareng-bareng, mengatasi bareng-bareng, dan memang luar biasa. Saya kemarin menyatakan bahwa saya bangga bahwa masyarakat itu betul-betul bisa bahu-membahu begitu, saling tolong-menolong. Jadi dalam memberikan bantuan itu, apakah juga mempertimbangkan seberapa besar konstituen pemilih PKS di satu wilayah, atau tanpa syarat sama sekali berarti? Mana yang terdampak itu yang kita datangi. Gitu. Jadi begitu ada laporan, kita gitu, kita nggak mikir lagi ini besar apa, kita nggak ada suaranya, nggak mikir begitu, Mbak. Mana yang terdampak kita turun di situ. Baik. Dan ini juga diperkuat, alhamdulillah. PKS itu partai kader ya, jadi kader itu sampai ke tingkat pelosok-pelosok, sampai tingkat RT, RW kita punya korwe, punya korte, koordinator RW, koordinator RT. Begitu laporan datang gitu, maka siapa yang paling cepat bisa datang itu yang akan lebih dulu. Baik, jadi aksi solidaritas semacam ini memang menjadi sistem di partai ya. Sifatnya bukan sukarelawan gitu, sukarelawan bagi para kader. Sukarelawan itu juga ada, tapi sistem kita sudah terbentuk dan biasanya masyarakat langsung turun gitu. Begitu PKS, dan mereka tahu, dan saya mendapatkan beberapa apresiasi ya dari masyarakat gitu ya. Setiap ada bencana kita tahu kok PKS yang turun, mereka bilang begitu gitu. Bu Amberwati, Anda sependapat nggak bahwa aksi sosial semacam ini itu lebih mulia dan berguna nyata pada rakyat atau para pemilih ketimbang hanya memoles citra pada poster atau baliho yang dipampang pinggir jalan? Ya, karena masyarakat akan melihat manfaat apa yang mereka dapatkan. Anda sependapat ya? Dan masyarakat akan mengingat gitu, siapa yang menolong mereka pada saat susah. Kan kita juga begitu kan. Jadi kalau saat susah, siapa sih yang nolongin kita, itu akan kita ingat sampai kapanpun. Mbak Nadia juga begitu kan. Nah begitu juga dengan karakter, itu jadi karakter manusia pada umumnya. Tapi kita kan tidak hanya menginginkan bahwa masyarakat mengingat juga kebaikan-kebaikan kita, tapi bagaimana timbul satu kesadaran bahwa partai politik itu hadir, bukan hanya di saat pemilu, tapi juga hadir bersama mereka, menyatu dengan masyarakat, bahu-membahu untuk mewujudkan keadaan Indonesia yang lebih baik gitu. Jadi mereka merasa bahwa memang partai itu ada nyata, hadir, dan itu di depan mata mereka, membantu mereka, mendampingi mereka, menghadapi kesulitan-kesulitan mereka. Begitu. Sebetulnya sistem pemilu kan sudah mulai berganti jadi terbuka ya sejak 2004 ya, di mana partai itu jadi udah diberikan kayak malah merekrut apa itu namanya seleb-seleb ya kan, agar mereka dapat raupan suara, sehingga untuk membangun brand partai sendiri, bikin sistem itu jadi mulai terlupakan gitu. Tapi kalau PKS berarti tidak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gimana agar ini jadi semacam kesadaran bagi para kader partai gitu, nggak hanya saat jelang pemilu doang gitu, kader-kadernya juga tapi tetap turun ke rakyat juga pada saat bencana seperti ini. Memang di dalamnya harus dibenerin internalnya ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Betul. Kalau soal selebritis, saya kira itu pilihan masing-masing partai gitu ya. Kan mereka punya istihad masing-masing, mereka punya pilihan masing-masingnya. Kita juga tidak mencela itu gitu. Mungkin dalam strategi mereka celebrity endorser itu memiliki pengaruh yang kuat begitu ya. Tapi kalau PKS kan punya sistem gitu, bagaimana mendidik kader-kadernya gitu. Boleh saja, kita tidak menutup pintu kalau selebritis mau masuk gitu. Ya, dan mereka sepanjang mereka bisa ikut sistem dan mekanisme yang sudah dibangun oleh PKS, itu welcome banget gitu ya. Kita senang kalau ada selebriti ikut masuk, kemudian ikut berhijrah. Iya. Bu Ani sudah berapa lama di partai PKS? Saya sejak berdiri, Mbak. Oh, pantesan. Jadi udah PKS itu seperti udah mengakar kedua. Ya. Baik. Rumah kedua saya. Oh, rumah kedua. Baiklah. Terima kasih banyak loh Bu Ani sudah menceritakan pada kita bagaimana internal di PKS membangun sistemnya dan punya tim sendiri, bahkan udah ada programnya bahkan untuk membantu masyarakat. Dan menjadi satu kesatuan dalam diri kita. Dan tagline kita memang menjadi roh itu bersama melayani rakyat. Itu memang sudah menjadi ruh seluruh kader.
Untung ini nggak menjelang pilkada atau pemilu ya. Kita ngomong gini ya, jadi nggak dikira. Baik, baik. Terima kasih Bu Ani. Sampai jumpa lagi Bu. Sukses selalu. Iya, sama-sama Mbak Nadia. Salam sehat selalu ya. Para pemirsa juga jaga kesehatan. Ingat pesan Ibu, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan kalau ada vaksin ya mudah-mudahan permudah dalam mendapatkan vaksinnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Anis Biarawati, politisi PKS, anggota DPR RI.